Baik, sekali lagi Shalom. Bapak Mama sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan, Mak Weli dan juga semua adik-adik yang Tuhan kasihi pada malam hari ini. Tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah penghiburan malam kedua, yaitu Allah memegang engkau dengan tangan kanannya. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam kesedihan, ketika kita ada dalam ketakutan, tentu kita butuh topangan. Bahkan kita butuh orang merangkul kita, memegang tangan kita. Karena di saat yang demikian, pasti kita akan merasa kuat, karena kita tidak berjalan sendiri. Kalau sebagai manusia dan sesama kita yang pegang tangan kita atau merangkul kita, kita merasa nyaman, kita merasa dikuatkan atau kita merasa dihibur. Bagaimana dengan tangan Allah yang begitu kokoh? Kalau yang memegang tangan kita ketika kita ada dalam rasa kesedihan, rasa kehilangan yang besar. Saya percaya bahwa dalam situasi kehilangan, dalam situasi duka yang mendalam, dan kita merasakan pegangan tangan Allah, kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman, walaupun air mata kita mengalir. Hal itu Bapak Mama disampaikan oleh Nabi Yesaya, yaitu nubuatan dari Allah bagi Yesaya untuk menyampaikannya kepada bangsa Israel ketika mereka ditindas oleh bangsa asing. Dan dalam situasi yang demikian, mereka ada dalam tekanan, mereka ada dalam ketidaknyamanan, dan suara itu disampaikan bagi mereka. Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel untuk menghibur mereka, menopang mereka, dan menguatkan mereka. Karena mereka juga ragu dalam situasi yang tidak nyaman itu. Apakah ada Tuhan? Apakah ada Allah yang menolong mereka atau menopang mereka? Dalam rasa kebimbangan itu, sekali lagi Yesaya menguatkan mereka. Bapak Mama sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hati yang berduka, dalam hati yang kehilangan saat ini, sebagai hamba Allah, saya mengajak kita untuk sejenak merenung tentang apa arti Allah bagi masing-masing kita. Adakah Allah dalam hati dan pikiran kita di saat ini? Pertanyaan itu pasti ada dalam kehidupan anak-anak, cucu, mantu, dan juga semua keluarga. Apakah ada Allah di saat kita menangis, di saat kita sedih? Apakah terlalu kejam Dia karena memanggil Bapa Opa kekasih ini? Tanpa belas kasihkah perbuatannya dalam peristiwa ini? Kadang pertanyaan itu muncul dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pungkiri. Kadang dalam rasa kehilangan yang besar itu, kita juga meragukan apakah Allah ada atau tidak. Bapak Mama sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita memahami bahwa kematian ini ada dalam rencananya. Kematian ini terjadi karena kasih, dan kematian ini merupakan bagian dari rencana keselamatan yang dijanjikannya bagi kita sebagai anak-anaknya. Iman Kristen mengenal Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pencipta, penyelenggara kehidupan, dan juga penyelamat manusia. Allah menciptakan, menyelenggarakan kehidupan, dan menyelamatkan ciptaannya semata-mata karena kasih.
dalam ribuan ayat Alkitab sulit kita dapati alasan lain dari penciptaan, penyelenggaraan, dan juga penyelamatan yang dilakukan Allah selain karena kasih. Bahkan sampai kematian anaknya di kayu salib itu juga hanya karena kasihnya kepada kita. Bapak Mama sebagai pencipta, Allah sangat mengenal kita, bahkan mengenal sejak dari dalam rahim ibu kita. Oleh karena itu semua peristiwa yang kita alami ada dalam pengetahuan. Bahkan tidak ada sehelai dari rambutmu yang jatuh tanpa sepengetahuan. Dan janji penyertaan seperti ini adalah jaminan keselamatan bagi kita semua sebagai hamba-hambanya. Ini juga berarti Bapak Mama, kepergian Bapak Opa Jorhan Senu saat ini adalah sepengetahuan Allah. Bahkan tadi sempat saya dengar sedikit cerita, Opa sebenarnya sudah siap untuk kembali kepada sang pemilik hidup. Karena Opa sendiri minta kalau bisa berdoa sudah. Panggil pendeta atau majelis berdoa sudah. Kau serahkan beta punya nyawa. Sebenarnya ungkapan itu mau menunjukkan kepada anak-anak bahwa siap mental karena memang Opa harus kembali. Sebenarnya itu satu penguatan, satu penghiburan bagi anak-anak dan juga semua keluarga, bahwa tiba saatnya pasti saya kembali. Mau berupaya bagaimanapun kalau Tuhan sudah panggil, apapun upaya kita pasti tidak bisa menghalangi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Mama sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan Yesus, karena panggilan pencipta dan ada dalam rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya Bapak Mama bahwa kematian Opa kekasih kita terjadi dalam rancangan keselamatan bagi Opa. Kematian yang kita tangisi ini sesungguhnya adalah jalan keselamatan, yaitu jalan bagi orang percaya untuk kembali ke hadirat Bapa. Bapak Mama, kalau iman di hati kita berbicara seperti ini, maka kesedihan dan tangisan kita saat ini hanyalah karena perpisahan dengan orang yang kita cintai. Tetapi firman Tuhan kepada kita hari ini berkata, jangan takut. Sebab Allah akan terus menyertai kita. Walaupun Opa tidak ada di tengah-tengah anak-anak, cucu, dan juga mantu, bahkan semua keluarga. Opa tidak ada lagi bersama kita. Tetapi penguatan dari Tuhan akan senantiasa dan terus menyertai anak-anak, cucu, mantu, dan menyertai kita semua. Kenapa Bapak Mama? Karena Allah adalah penguasa, penyayang, dan juga pelindung. Ia akan mengambil peran dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang merasa kehilangan, orang-orang yang merasa lemah, orang-orang yang merasa tidak kuat. Allah akan berperan di situ. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mengakui bahwa dalam situasi sulit dalam kehidupan kita, adakah peran Allah dalam hidup kita atau tidak? Sadar atau tidak Bapak Mama, dalam situasi yang sulit, dalam situasi kehilangan, kesedihan, kekurangan, kemalangan, kadang peran Allah tidak ada dalam hidup kita. Saya suka bilang ulang-ulang, kenapa tidak ada dalam kehidupan kita? Karena yang ada dalam kehidupan kita adalah kesedihan, kemalangan, kekurangan, kehilangan. Menutup mata iman percaya kita untuk melihat Allah, melihat pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kebenaran firman ini sekali lagi ditujukan kepada bangsa Israel, agar mereka jangan takut. Karena penyertaan Allah tidak pernah terbatas dalam kehidupan mereka.
Allah pasti menolong mereka. Allah akan membimbing mereka untuk keluar dari sakit hati, dari penindasan yang mereka alami. Karena itu penghiburan yang sama Allah juga berikan bagi Mawili dan juga semua adik-adik, kakak adik semua, keluarga semua, bahwa Opa meninggalkan anak-anak dan juga semua keluarga. Tetapi janji Allah tidak pernah meninggalkan keluarga. Dalam rasa kehilangan yang besar ini, peran Allah selalu ada dalam hati keluarga, bahkan hati kita semua. Karena itu jangan kita pertanyakan, apakah ada Allah dalam situasi yang sulit ini? Ada Allah. Allah ada bersama-sama dengan keluarga. Allah menghibur, Allah menopang. Karena itu jangan kita meninggalkan Allah. Jangan kita menyatakan bahwa tidak ada Allah, tidak. Sekali lagi, semua rancangannya indah. Allah selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Hanya kitalah sebagai manusia yang kadang sulit memahami rancangan Allah dalam hidup kita. Yaitu Allah merancangkan hal yang baik. Ketika kematian itu terjadi dalam hidup kita, kadang ketong marah-marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa bukan orang lain tapi harus beta pun keluarga? Kenapa harus beta pun istri, suami atau anak-anak? Tapi ketika kita kembali mengingat janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tunduk kepada kehendak Allah. Bahwa Allah berkehendak sehingga Allah memanggil kembali kita ke dalam pangkuannya. Allah begitu mengasihi kita sehingga kesempatan Dia beri bagi kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi jangan lupa bahwa tiba waktunya kita akan kembali. Itu juga karena kasih. Kita yang kadang kalau omong kasar, beta suka bilang bahwa kadang ketong yang serakah. Kenapa beta bilang begitu? Karena ketong berpikir bahwa hidup nih pasti hidup terus, seakan mati. Dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat. Dan kita berpikir masih ada waktu. Sehingga ketika kematian itu tiba-tiba datang dalam hidup kita, ketong baru mulai menyesal, baru mulai menangis. Padahal Tuhan suka ingat ketong ya Bapak Mama. Karena itu jalanilah hidup ini dengan selalu bersyukur dan berserah kepadanya. Karena kemarin Opa Jorhan Seno punya waktu, tetapi kita pun waktu Tuhan sudah tentukan. Tinggal saja kapan itu rahasia bagi kita, tetapi tidak rahasia bagi Allah. Karena itu marilah kita menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kita kepadanya. Penghiburan bagi kita, Tuhan menguatkan kita, jangan takut. Karena Dia selalu menjaga, melindungi, menyertai, menghibur, dan menguatkan kita dalam berbagai aktivitas hidup kita, termasuk di dalamnya kematian yang kita alami. Terutama bagi Mawili dan juga semua kakak adik dan kita semua yang hadir. Dalam situasi yang demikian, percaya bahwa keluarga tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu menolong, menopang, merangkul, dan menghibur semua keluarga. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan mengaplikasikannya dalam hidup ini. Sehingga ketika kita mengalami peristiwa yang sama, kita bersyukur. Kita tetap beriman kepadanya. Karena janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.